Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita episode sebelumnya. Sosok kabur tersapu dari puncak gunung Black Yin yang misterius. Ledakan sonik samar terdengar di sekitar tubuhnya, menggelegar di malam yang tenang. Ketika ledakan sonik menyebar, suasana di lingkungan yang tenang dan mematikan di kota boneka mengerikan langsung meledak saat jeritan kejutan yang sangat menusuk terdengar di malam hari. Surga, orang itu telah merebut harta karun itu. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Bahkan 9 praktisi tahap manifestasi yang kuat tidak bisa berbuat apa-apa tentang segel pada harta karun itu, bagaimana mungkin orang itu bisa merebutnya? Petik 2. Gila, ini akan menjadi gila. Tangisan yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti gunung berapi di malam yang tenang. Dalam sekejap, mata orang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah darah. Jika harta itu tetap berada di tangan pemuja boneka mengerikan, di hadapan intimidasi mereka, kemungkinan besar tidak ada yang berani tergoda, tapi sekarang, harta itu tiba-tiba dicuri. Oleh karena itu, bukankah itu berarti selama pencuri itu terbunuh, seseorang harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta itu. Orang itu, benar-benar merebutnya. Di puncak gunung Black Yin yang misterius, para tetua kiri dan kanan ternganga saat mereka menatap sosok yang melarikan diri. Untuk sementara waktu, mereka tidak sadar kembali. Semua praktisi pemujaan boneka yang mengerikan mendengar perintah saya, tidak peduli biayanya, hentikan orang itu. Keadaan linglung mereka tidak bertahan lama. Detik berikutnya, para tetua kiri dan kanan melepaskan lolongan kaget yang meledak di langit seperti guntur. Saat lolongan sedih mendarat, para tetua kiri dan kanan buru-buru melihat ke arah Teng Sa di belakang mereka, hanya untuk melihat tubuh yang terakhir gemetar tanpa henti sementara kemarahan gila yang bisa melahap seseorang memenuhi matanya. Malam ini, dia sudah ditekan sampai perutnya penuh amarah yang berapi-api. Dia tidak menyangka seseorang akan benar-benar merebut benda itu dari bawah matanya. Ini tidak diragukan lagi seperti 2 tamparan ganas di wajahnya. Teng Sa pada saat ini jelas sangat marah sampai titik kritis. Pemimpin sekte, orang itu agak aneh. Simbol aneh yang melayang di tangannya sebelumnya, sepertinya bisa mengabaikan segel itu. Jika kita bisa mendapatkannya, kita pasti bisa memecahkan segelnya. Meskipun Teng Sa pada saat ini seperti bom yang akan meledak, para tetua kiri dan kanan jelas merupakan rubah tua yang licik dan buru-buru berbicara. Benar, kita tidak bisa membiarkan orang itu melarikan diri. Setelah mendengar kata-kata tetua kiri dan kanan, kemarahan yang melonjak di mata Teng Sa tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, ekstasi yang meluap-luap tiba-tiba muncul di wajahnya saat tatapannya yang tak tertandingi melihat ke arah sosok Buri yang melarikan diri dengan cepat sementara dia tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Bang! Sama seperti tawa Teng Sa mendarat, tanpa menunggu tetua kiri dan kanan untuk menjawab, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan suara bang. Sebuah bayangan kabur muncul di tempat dia berdiri, dan tubuhnya sudah menghilang seperti hantu. Tangkap orang itu. Saat tubuh Teng Sa menghilang, para praktisi sekte boneka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya juga menyerbu ke depan. Bagaimanapun, ini adalah sarang lama pemujaan boneka mengerikan, dan para praktisi di sini sebagian besar cukup mampu. Sosok demi sosok menukik dari segala arah, seperti jaring laba-laba yang mengelilingi tubuh Lindong. Kecepatan Lindong praktis pada batasnya, namun, ada terlalu banyak praktisi sekte boneka mengerikan. Mereka berkerumun dari segala arah dan dalam beberapa detik, 4 praktisi tahap Ki Creation adalah yang pertama tiba. Tangan mereka terbuka saat kekuatan Yuan Power yang kuat menyerang seni bela diri dengan kejam. Nyah. Mata Lindong sedingin es. Tangannya mengepal sebagai platform emas kental dan kejam menyerang, langsung meniup kembali 4 praktisi tahap Ki Penciptaan, menyebabkan mereka muntah darah saat mereka terbang mundur. Orang itu adalah Lindong. Sama seperti platform emas Lindong menghancurkan 4 praktisi tahap Ki Penciptaan, teriakan keras akrab tiba-tiba terdengar dari belakang. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah serius, dia bisa mendengar bahwa itu adalah Cao Zhen,
yang telah bertarung dengannya di kota boneka besar. Yang terakhir pasti mengenali palem ajaib platform emas penakluknya. Lindong. Lindong yang menangkap Teng Lei. Apakah dia tidak tahu bahwa sekte boneka mengerikan telah memerintahkan penangkapannya? Untuk benar-benar masih berani datang ke kota boneka mengerikan untuk merebut harta karun itu. Nyali orang itu benar-benar luar biasa tangguh. Teriakan Cao Zhen tidak diragukan lagi sama dengan menambahkan minyak ke atmosfer kota boneka mengerikan yang sudah berkobar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tampak kaget ke arah sosok hitam yang melarikan diri. Ternyata, mereka tidak pernah membayangkan bahwa pencuri itu akan benar-benar berubah menjadi orang yang memiliki dendam dengan sekte boneka mengerikan, Lindong. Bang bang bang. Sosok Lindong dengan keras tersapu, platform emas di tangannya menari liar saat beberapa praktisi pemujaan wayang mengerikan diledakkan sambil muntah darah. Saat dia hendak menyerang dari pengepungan di udara di atas kota boneka mengerikan, sebuah kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba menyerang dari belakang. Mati Lindong. Saat kekuatan yang kuat tiba, itu disertai dengan raungan marah Cao Zhen. Hari Lindong telah menangkap Teng Lei tepat di depannya telah menyebabkan dia dimarahi berkali-kali. Sekarang setelah mereka bertemu sekali lagi hari ini, dia harus memastikan untuk mendapatkan kembali wajahnya tidak peduli apa. Enyah. Ketika dia melihat orang itu dengan gigi menghalanginya, mata Lindong berubah sedingin es. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya saat cahaya hitam keunguan tiba-tiba berputar di matanya sebelum dia meninju. Kali ini, apa yang menyembur keluar dari tubuh Lindong bukanlah Yuan Power berwarna emas tetapi energi hitam keunguan yang aneh. Energi itu dengan cepat mengembun, berubah menjadi kepalan tangan sebelum dengan kejam berbenturan langsung dengan Cao Zhen. Kamu mencari kematian. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani melawannya secara langsung, Cao Zhen tertawa dingin. Namun, sebelum seringai di wajahnya memudar, tiba-tiba membeku di saat berikutnya, karena dia telah menemukan bahwa tinju berwarna hitam keunguan itu secara langsung menghancurkan serangan seni bela dirinya dengan kecepatan yang menakutkan. Selain itu, kekuatannya tidak berkurang karena dengan kejam menghantam tubuhnya. Celepuk, pertahanan Yuan Power di tubuhnya praktis hancur dalam sekejap, sedemikian rupa sehingga bahkan armor batin Soul Tracer tingkat menengah yang Cao Zhen kenakan langsung hancur berantakan. Sosoknya terbang dalam parabola, membawa serta bola demi bola kabut berdarah saat dia dengan kasar jatuh ke tanah di bawah. Satu pukulan, menerbangkan praktisi manifestasi setengah langkah. Pemandangan yang mengerikan ini langsung menyebabkan tubuh para praktisi pemujaan wayang mengerikan yang akan menerkam Lindong membeku, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin Lindong bisa mengalahkan manifestasi Cao Zhen setengah langkah ke keadaan seperti itu dengan satu pukulan? Mungkinkah dia sudah menembus ke tahap manifestasi? Tapi kenapa auranya masih pada tahap Ki Creation? Adegannya juga diperhatikan oleh banyak praktisi yang mengamati situasi. Segera, teriakan keheranan meletus di luar kota boneka mengerikan, dan beberapa dari mereka bahkan merasa sedikit pusing. Berbagai hal yang terjadi malam ini benar-benar terlalu aneh. Kabur. Sementara banyak orang kehilangan semangat mereka karena kekuatan Lindong, Lindong segera menarik tinjunya sebelum sekali lagi dengan panik berlari menjauh. Dia secara alami mengerti bahwa dia hanya memiliki kekuatan semacam ini karena Little Marten diam-diam membantunya. Atau yang lain, dia pasti akan ditunda oleh Cao Zhen. Pada saat itu, setelah praktisi pemujaan boneka mengerikan mengelilinginya, mustahil untuk melarikan diri hari ini. Mendorong kecepatannya hingga batasnya, sosok Lindong melintas saat dia akhirnya keluar dari pengepungan kota boneka mengerikan. Sebuah peluit dengan cepat terdengar. Dengan kecepatannya, dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari pengejaran praktisi pemujaan wayang mengerikan, oleh karena itu, dia harus mengandalkan Little Flame. Mengaum, sama seperti peluit Lindong terdengar, raungan harimau terdengar di kegelapan malam. Segera setelah itu, kilatan merah menyapu cakrawala dan langsung muncul di samping Lindong. Tanpa ragu sedikit pun, dia membalik ke punggung harimau sementara api kecil juga dengan cepat melebarkan sayapnya. Saat hendak melarikan diri, Little Marten tiba-tiba muncul di bahu Lindong saat dia berteriak dengan nada tinggi, hati-hati. Boom boom, sama seperti suara Little Marten jatuh, langit malam di depan Lindong tiba-tiba naik sebagai dewa iblis seperti sosok muncul seperti hantu. Itu Teng Sa, kamu itu Lindong, serahkan harta untuk pemimpin sekte ini. Begitu Teng Sa muncul, dia menatap Lindong dengan wajah penuh pembunuhan.
Tangannya tiba-tiba disapu sekuat tenaga tanpa kekuatan Yuan yang sama yang terbentuk menjadi kerangka Yuan Power raksasa dan melesat ke arah Lindong. Cepat mundur. Ketika melihat serangan Teng Sa, mata Little Marten berubah menjadi sangat serius karena buru-buru berteriak. Cakarnya menari-nari saat energi hitam keunguan yang tebal dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi cakram cahaya hitam keunguan yang berputar dengan panik. Dis cahaya terbang keluar dan bertabrakan dengan kerangka Yuan Power yang sangat kuat. Bang! Gelombang kejut energi yang menakjubkan meletus di langit saat cakram cahaya hitam keunguan dan kerangka Yuan Power keduanya dimusnahkan. Adegan ini sekali lagi menarik tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong akan benar-benar dapat menerima bahkan serangan tahap manifestasi lanjutan Teng Sa. Kamu pasti hidup dalam fantasi jika kamu berniat untuk mengambil harta karun di depan pemimpin sekte ini. Serahkan. Serangannya tersebar, mata Teng Sa berubah sedikit lebih serius. Segera setelah itu, dia dengan sinis tertawa ketika aura yang bahkan lebih menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, bahkan menyebabkan Yuan Power dari tanah itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda konvergensi. Teng Sa, jika kamu berani menyerang lagi, aku akan membunuh Teng Lei. Saat dia menatap Dewa Iblis seperti Teng Sa yang berdiri di tengah kekuatan Yuan yang bergemuruh, mata Lindong menjadi dingin. Tangannya mengulurkan tangan dan meraih sosok yang diikat ke ekor piton Little Flame saat dia meraung. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, hanya untuk melihat sosok yang berjuang keras di tangan Lindong. Dari kelihatannya, itu adalah Teng Lei yang telah ditangkap oleh Lindong, hanya sekarang, dia adalah seorang sandera. Anak ini benar-benar kejam. Menatap pemandangan Lindong meraih leher Teng Lei sebagai kulitnya berangsur-angsur berubah ungu sementara wajah Teng Sa berangsur-angsur berubah menjadi hijau, banyak orang saling memandang saat mereka berbisik dengan suara rendah. Namun, mengandalkan ini untuk pergi dengan aman mungkin masih akan sedikit sulit. Teng Lei, sosok Teng Sa membeku pada saat ini. Ekspresinya sangat gelap saat dia menatap sosok yang dipegang Lindong di lehernya sementara niat membunuh gila berputar di matanya. Nak, jika kamu berani menyakiti Lei Er bahkan sedikit pun, aku pasti akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Teng Sa berteriak menakutkan. Nyah, ekspresi Lindong sedingin es. Tangannya tiba-tiba meningkatkan kekuatannya sebelum segera, kulit Teng Lei berubah ungu saat ia berteriak keras. Desir-desir. Begitu Teng Sa melangkah untuk menghalangi Lindong, para praktisi pemujaan boneka mengerikan di sekitarnya juga dengan cepat terbang mendekat. Namun, karena Teng Lei berada di tangan Lindong, tidak ada yang berani menyerangnya. Mata Teng Sa sangat gelap, seperti mata serigala ganas saat dia menatap Lindong dengan belati. Namun, dia tidak mundur sama sekali dan malah perlahan berkata, Lindong, selama kamu menyerahkan harta itu dan melepaskan Teng Lei, aku, sebagai pemimpin sekte boneka mengerikan, berjanji padamu bahwa kamu pasti akan diizinkan untuk pergi dengan selamat. Omong kosong. Lindong mencibir. Apakah Teng Sa benar-benar mengira dia adalah anak berusia 3 tahun? Permusuhan antara dia dan sekte boneka mengerikan sudah tidak mungkin diselesaikan dengan damai. Simbol yang dia tunjukkan sebelumnya pasti terlihat oleh Teng Sa dan yang lainnya, oleh karena itu, mereka tidak akan pernah membiarkan Lindong pergi dengan simbol yang mampu membuka segel. Setelah mendengar ini, mata Teng Sa semakin dingin. Teng Sa, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan berani membunuhnya? Lindong meneriakkan jawabannya saat dia mengamati sekelilingnya dan niat membunuh yang dingin juga muncul di matanya. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi selama kamu tidak menyakiti Lei Er. Alis Teng Sa berkerut saat dia tiba-tiba menyatakan dengan suara rendah. Tepat ketika suaranya jatuh, tangannya juga melambai dan setelah melihat ini, para praktisi pemujaan boneka mengerikan di sekitarnya dengan sangat hati-hati mundur. Namun, tatapan mereka masih terkunci pada tubuh Lindong, siap untuk maju kapan saja. Lindong memperhatikan Teng Sa saat matanya berkedip. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir saat ini. Tangannya menepuk Little Flame saat yang terakhir mengguncang sayap darahnya yang besar dan dengan hati-hati berbalik untuk terbang. Namun, saat Little Flame berbalik, tatapan ganas melintas di mata Teng Sa. Tangannya meraih saat Yuan Power yang sangat kuat dengan cepat mengembun menjadi tombak tulang hitam yang memancarkan angin dingin, seolah-olah ada hantu yang tak terhitung jumlahnya yang meratap. Ceh! Saat tombak tulang terbentuk, lengan Teng Sa tiba-tiba tersentak. Kemudian, cahaya hitam terbang dengan kekuatan angin yang sangat menakutkan,
saat menembus cakrawala dan secepat kilat melesat ke arah Lindong. Faktanya, bahkan Teng Lei terseret ke dalam radius serangan itu. Orang itu sebenarnya sangat kejam. Demi menjaga hartanya, dia bahkan mengabaikan nyawa putranya. Hati-hati, cahaya hitam itu sangat cepat. Hampir dalam sekejap mata, itu muncul di belakang Lindong. Duduk di bahu Lindong, Little Marten menyadarinya dan buru-buru berteriak. Tepat saat dia berteriak, Little Marten membuka mulutnya sebelum energi ungu yang sangat kaya dengan cepat menyembur keluar. Kemudian, itu berubah menjadi perisai bercahaya ungu tua di belakang punggung Lindong. Sementara itu, pada perisai bercahaya, energi berputar dengan cepat di atasnya, seperti pusaran. Ledakan. Seketika perisai bercahaya itu terbentuk, tombak tulang hitam yang dipenuhi dengan kejahatan Teng Sa langsung tiba, sebelum dengan kejam menghantam perisai bercahaya itu. Seketika, gelombang kejut energi yang sangat kuat dengan cepat meletus di udara. Retakan. Meskipun perisai bercahaya itu cukup kuat, Teng Sa bagaimanapun juga adalah seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut yang sejati. Saat ini, bahkan Little Marten akan merasa sangat sulit untuk menandinginya. Oleh karena itu, perisai bercahaya itu hanya bertahan sesaat, sebelum retakan perlahan muncul di permukaannya. Kemudian, meledak dengan ledakan keras. Tubuh Guntur Giok, transformasi kera iblis. Untungnya, perisai bercahaya itu berhasil mengulur waktu bagi Lindong. Seketika, dia meningkatkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Warna seperti kaca segera meluas di kulitnya, sementara tubuhnya membengkak 2 kali ukurannya. Samar-samar, bayangan ilusi raksasa kera iblis kuno muncul di tubuh Lindong dan melindunginya. Berdengung, cahaya hitam itu menembus perisai bercahaya. Namun, target utamanya bukanlah Lindong, melainkan Teng Lei, yang saat ini berada di pelukannya. Cahaya hitam itu membawa angin kekuatan yang sangat hebat, sebelum menembus tubuhnya saat dia menatap tak percaya. Kemudian, bersama dengan jejak berdarah, itu terbang menuju jantung Lindong. Dentang, tombak tulang hitam itu dengan kejam menghantam area dada Lindong. Namun, suara logam bergema, sebelum pakaian Lindong tercabik-cabik oleh angin kencang itu. Bahkan, itu bahkan merobek lubang seukuran kepalan tangan di rompi harta karun jiwa bermutu tinggi yang dia kenakan di bawah. Kemudian, tombak tulang menembus ke dada Lindong, menyebabkan darah segar mengalir terus-menerus. Wajah Lindong sedingin es, sebelum dia menyentak tubuhnya. Gelombang Yuan Power segera pecah terpisah tombak tulang menempel di dada Lindong. Saat ini, luka mengerikan telah muncul di dadanya. Serangan Teng Sa sebelumnya hampir merenggut nyawanya. Untungnya, dia telah menggunakan tubuh Guntur Giok dan transformasi kera iblis untuk memperkuat tubuhnya. Selain itu, rompi harta karun jiwanya membantu memikul beban. Kalau tidak, kali ini, dia mungkin dalam bahaya. Teng Sa itu benar-benar kejam. Dia bahkan tidak akan membiarkan putranya pergi. Bahkan harimau ganas tidak memakan anaknya. Orang itu sebenarnya sangat kejam. Namun, serangan itu benar-benar kuat. Jika Lindong tidak memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dia mungkin akan terbunuh. Sepertinya jahe tua lebih pedas dari jahe baru. Teng Sa itu sudah sekuat ini, namun dia masih sangat licik. Di luar kota boneka mengerikan, serangkaian bisikan meletus. Beberapa orang menatap Teng Sa dengan agak aneh. Seorang pria yang bahkan menyerang putranya sendiri, siapa yang tidak berani dia bunuh. Menggeram, seolah merasakan bahwa Lindong terluka, Little Flame mengeluarkan raungan marah. Saat hendak meluncurkan serangan ke Teng Sa, Lindong buru-buru berteriak, "Api kecil, cepat lari." Ketika mendengar kata-katanya, api kecil meraung dengan enggan, sebelum melebarkan sayapnya dan berubah menjadi sosok buri hitam dan secepat kilat melesat menuju daerah yang lebih dalam dari pegunungan Black Yin yang misterius. Tangkap dia. Ketika mereka melihat bahwa Lindong melarikan diri, para praktisi elit pemuja boneka mengerikan yang sudah menunggu, langsung berlari keluar. Faktanya, bahkan tetua senior kiri dan kanan muncul di depan Lindong, sebelum Yuan Power melolong saat mereka langsung mengeksekusi seni bela diri mereka dan berencana untuk menghentikan Lindong. Namun, saat mereka bersiap untuk menghentikan Lindong, mata Lindong melintas saat dia melirik Teng Lei, yang ada di tangannya. Saat ini, orang itu berlumuran darah dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Meskipun serangan Teng Sa sebelumnya hampir membunuh Lindong, itu telah mendaratkan Teng Lei di batas hidup dan mati. Ambil. Saat ini,
Teng Lei sudah kehilangan semua nilainya. Karena Teng Sa kejam, dia hanya akan menjadi beban yang berlebihan jika dia menahannya. Oleh karena itu, Lin Dong langsung memperlakukannya sebagai karung pasir, saat dia melemparkannya ke arah tetua senior kiri dan kanan. Ketika mereka melihat sosok berlumuran darah yang Lin Dong lempar ke arahnya, para tetua senior kiri dan kanan tercengang saat mereka ragu-ragu sejenak. Akhirnya, mereka memilih untuk tidak membiarkannya jatuh ke tanah dan mati, tetapi malah mengulurkan tangan dan menangkapnya. Sama seperti mereka menangkap Teng Lei, Little Flame sangat cekatan karena secepat kilat melewati mereka. Kemudian, ia meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan dengan cepat berlari menuju daerah yang lebih dalam dari pegunungan hitam Yin yang misterius. Kejar dia. Pemimpin sekte ini ingin tahu kemana dia bisa lari hari ini. Sama seperti Little Flame berlari maju, Teng Sa itu berubah menjadi sosok buram dan berlari maju. Di belakangnya, para praktisi elit pemuja boneka mengerikan dengan cepat mengikuti di belakang. Pemimpin sekte, Teng Lei, ketika mereka melihat Teng Sa lewat, para tetua senior kiri dan kanan dengan cepat berkata, "Dia masih memiliki setengah napas tersisa. Sebelumnya, saya menghindari organ vitalnya. Biarkan orang lain merawatnya dan segera mengejar anak itu. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri dengan harta karun itu." Teng Sa melirik Teng Lei yang berdarah itu, sebelum dia berbicara dengan dingin. "Iya," ketika mereka mendengar kata-katanya, para tetua senior kiri dan kanan itu buru-buru menjawab. Serangan Teng Sa sebelumnya sangat kejam. Ketika menembus tubuh Teng Lei, jika dia menggunakan sedikit kekuatan ekstra, Teng Lei akan terbunuh seketika. Dalam hal berbicara, apakah dia hidup atau mati tergantung pada keberuntungan. Fakta bahwa Teng Sa bersedia mempertaruhkan nasib Teng Lei untuk keberuntungannya sendiri, membuktikan bahwa dia memang pria yang kejam dan tidak kenal ampun. Setelah merespons, tetua senior kiri dan kanan dengan cepat menyerahkan Teng Lei yang tidak sadarkan diri kepada murid sekte boneka yang mengerikan. Kemudian, dia langsung memerintahkan praktisi elit sekte boneka mengerikan, yang mengikuti di belakang Teng Sa, dan melintas di cakrawala dan mengejar sosok berdarah di dekatnya. "Pergi, kejar mereka." Di belakangnya, Mu Lei, Wu Zong dan yang lainnya yang terus-menerus mengamati situasi dengan cepat mengikuti di belakang saat mata mereka berbinar. Selama bentrokan sebelumnya Lin Dong dengan Ghastly Puppet Cult, mereka tidak ikut campur dengan gegabah. Bagaimanapun, sekte wayang mengerikan dan Lin Dong cukup terampil. Karena itu, yang terbaik adalah membiarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Kemudian, mereka mungkin bisa menyelinap masuk dan memanfaatkan situasi. Lagi pula, semua orang ingin menjadi nelayan. Di sisi timur di belakang Mu Lei dan yang lainnya, di luar kota boneka mengerikan, suara angin yang membelah bumi langsung bergema saat banyak sosok menyapu seperti kawanan semut, sebelum mereka akhirnya menuju ke wilayah yang lebih dalam dari Yin hitam misterius. Gunung. Mata orang-orang ini semua terbakar. Situasi saat ini cukup kacau dan di bawah daya pikat harta karun seperti itu, bahkan Teng Sa, yang berada pada tahap manifestasi lanjut, tidak dapat menekan situasi. Lebih jauh lagi, hanya berkat situasi kacau ini mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta mistis itu dan berhasil lolos. Sama seperti sosok yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni, pegunungan Black Yin misterius yang awalnya damai berubah menjadi sangat kacau sekarang. Bersambung. Terima kasih telah menonton filmnya sampai dengan selesai, jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa.